Baik, ta tangi homa hatani debata dihita di bagasan sadarion imana tarsurat di buku panurirang Mika bidu onom ayat walu song onom madidok. Nunga di pabotohon ibana tuho ali zolma manang ahana denggan. Jala manang ahana niluluan ni Jahoba siakko. Ndaholan namangulakon uhum dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Di atas Indonesia didok, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sungunima hatani debata horas ma dihita saluhna. Mau lihat ma di tuhata dia mah kadongan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupanmu. Apa yang Tuhan mau dari hatimu dan apa yang Tuhan mau dari imanmu. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percakapan antara Mika dan bangsa Israel. Itu yang mau kita lihat dari teks kita pada hari ini. Ada percakapan di sana di mana kemudian bangsa Israel mulai bertanya-tanya, apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan? Persembahan yang seperti apa agar kemudian Tuhan mengampuni kami? Tuhan melepaskan kami dari berbagai pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi. Apakah dengan persembahan yang baik? Atau persembahan yang sangat baik? Atau persembahan yang luar biasa baiknya? Melalui persembahan anak lembu atau puluhan anak domba atau bahkan yang lebih besar dari itu? Sudahkah cukup ketika kami mempersembahkan itu, maka kemudian Tuhan akan mengampuni kami? Itu pernyataan dari bangsa Israel. Tapi kemudian Mika menjawab, Allah menjawab melalui nabinya. Dengan berkata, Tuhan enggak butuh persembahanmu yang begitu hebat. Tuhan enggak butuh apa yang bisa kau berikan. Tuhan hanya butuh kau menyadari kehidupanmu adalah milik Allah. Tuhan mengharapkan kau mengerti bahwa yang paling penting bukan apa yang bisa kau berikan kepada Tuhan dalam bentuk fisik, dalam bentuk persembahan yang hebat. Karena ketika orang merasa dan meyakini bahwa persembahannya sudah cukup untuk mengampuni semua kesalahannya, maka itu berarti penghapusan dosa bisa dilakukan dengan bayaran. Dan itu yang sering kita alami di dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang ketika kita sedang melakukan kesalahan, misalnya di jalan raya, lalu ada polisi yang menilang kita. Setelah ditilang, karakter umum manusia itu biasanya enggak mau repot, enggak mau urus sana urus sini. Lalu ketika dia melakukan kesalahan, dia ditilang, lalu dia akan bilang, Pak, udahlah, enggak usah ditilang, damai-damai saja. Dia merasa dengan cara demikian semuanya bisa selesai. Dan cara yang demikian pula kemudian dia mau tempatkan kepada Tuhan. Kalau aku berdosa, kalau aku melakukan kesalahan, kalau aku kemudian melanggar apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku, aku akan memberikan persembahan yang besar. Aku akan memberikan persembahan yang banyak dan aku yakin dosa aku akan diampuni. Cukupkah dengan demikian? Tidak. Mika kemudian berkata bahwa yang Tuhan mau bukan apa yang bisa kau berikan dengan besar, apa yang bisa kau berikan dengan banyak. Tuhan mau engkau berubah. Nanti dulu persembahannya. Kadang-kadang orang memberikan persembahan yang besar, niatnya enggak bagus juga enggak ada artinya. Kadang-kadang seberapa banyak yang bisa kita persembahkan tetapi niat kita tidak dalam rangka untuk bersyukur kepada Tuhan, itu juga adalah kesia-siaan. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah kau tumbuh, berkembang dan memelihara hidupmu untuk tetap bersikap adil. Itu yang pertama yang mau kita lihat dari firman Tuhan bagi kita hari ini. Menjadi pribadi yang adil. Adil itu berarti jujur. Adil itu berarti lurus. Adil itu berarti tulus. Bagaimana aku bisa hidup menjaga keseimbangan. Itulah yang dikatakan dengan adil. Dan orang yang Tuhan harapkan, yang bisa berkembang, yang bisa tumbuh adalah orang-orang yang adil, yang bisa menjaga keseimbangan hidupnya di tengah-tengah dunia ini antara sesama manusia dan juga di hadapan Allah.
Yang kedua yang kita mau lihat dalam firman Tuhan pada hari ini adalah apa yang Tuhan harapkan dari orang-orang yang adalah kepunyaannya, yang adalah miliknya. Yang kedua yang Tuhan katakan adalah Tuhan berharap, Tuhan menuntutmu untuk menjadi pribadi yang setia. Setia dalam arti berpegang teguh. Setia dalam arti mampu konsisten. Bahwa kalau hari ini engkau percaya Tuhan memelihara kehidupanmu, maka sampai kapanpun kau harus tetap memegang teguh Tuhan terus memelihara kehidupanmu. Amin. Itu yang mau Tuhan inginkan dari kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Yang berikutnya yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini adalah yang ketiga yang Tuhan mau kita lakukan setelah kita bersikap adil, setelah kita hidup dengan adil, dan setelah kita menjadi pribadi yang setia, Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati bisa menambah semangat di dalam kehidupan kita. Karena orang yang rendah hati berarti adalah orang yang mampu menghargai sesamanya. Orang yang mampu menjaga hubungannya dengan yang lain. Dan terkhusus orang yang mampu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Karena ketika engkau menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, maka demikian juga kehidupanmu akan terus terjaga, tetap rendah hati di tengah-tengah hubunganmu dengan orang lain, hubunganmu dengan keluarga, hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan suamimu, dan hubunganmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk menjadi pribadi yang mampu dan mau melakukan ketiga hal tadi. Jujur atau adil, kemudian setia, dan rendah hati. Disitulah kita menemukan jawaban apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Kalau hari ini kita bertanya, Tuhan apa yang engkau mau untuk aku lakukan? Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang adil. Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan untuk hari ini? Jadilah pribadi yang setia, jadilah pribadi yang tetap konsisten membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan untuk hari ini? Jadilah pribadi yang rendah hati. Jadilah pribadi yang tidak pernah mengutamakan keegoisannya. Jadilah pribadi yang mampu menerima sesama seperti Tuhan menerima kita. Untuk banyaknya kelemahan, banyaknya dosa, banyaknya pelanggaran yang kita lakukan. Apakah Tuhan pernah menolakmu? Jawaban kita tidak. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun pelanggaran kita, ketika kita menyadarinya dan kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan gak pernah menolak kamu. Persoalannya kita mau datang sama Tuhan apa enggak? Persoalannya kita siap enggak mengaku dosa sama Tuhan? Kadang kita ngaku salah sama orang, sama sesama aja susah. Apalagi mengaku dosa sama Tuhan. Lalu tiba-tiba kemudian kita akan melakukan banyak hal. Kadang-kadang kita menghalalkan banyak cara agar bisa diterima oleh orang lain. Itu kecenderungan yang sering kita lakukan. Dan seperti apa kita melakukan itu kepada sesama kita, demikian juga kecenderungan yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Kita kadang-kadang melakukan banyak cara untuk memperlihatkan aku dekat dengan Tuhan. Untuk memperlihatkan aku punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita berdoa di mana-mana, seolah-olah kita orang yang paling akrab dengan Allah. Setiap kita berbicara selalu mengaitkannya dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi realita kehidupan kita, apakah kita hidup di dalam firman Tuhan? Apakah kita hidup dalam kesadaran yang penuh bahwa hidupku adalah sepenuhnya milik Tuhan? Itu juga perlu kita renungkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya kita mampu mengoreksi hati kita tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka ketiga hal tadi akan menjadi ukuran utama dalam kehidupan ini. Yaitu menjadi pribadi yang adil, setia, dan rendah hati. Demikianlah kemudian hari ini kita diajak untuk mencoba merubah cara berpikir kita, paradigma berpikir kita. Jangan pernah menganggap dirimu diterima
hanya karena apa yang kau berikan. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan tidak menuntut itu. Yang Tuhan harapkan agar kemudian pengampunan itu nyata dalam kehidupanmu adalah menjadi pribadi yang jujur, setia, dan rendah hati. Hari ini kita mau pulang, kita mau kembali pada kehidupan kita masing-masing dan kita mau kembali kepada keluarga kita. Ketiga hal ini kemudian tertanam di dalam diri saya dan diri saudara. Untuk kita hidupi, kita buahi. Agar demikianlah hubunganmu dengan Tuhanmu, hubunganku dengan Tuhanku semakin dipelihara karena kita melakukan apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.